مولاي صل وسلم دائما أبدا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pembelajaran saya selama beberapa bulan ke belakang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Warok. Di Pondok Informatika, saya adalah seorang desain grafis. Saya adalah seorang desainer. Oke, mungkin bisa saya mulai. Oke, yang pertama, pada presentasi pertama itu saya akan memperlihatkan logo yang telah saya buat. Nah, pada di sini ada beberapa logo. Nah, logo ini merupakan logo dari challenge yang saya ikuti, atau mungkin sayembara yang ada pada sayembara di Instagram Desainer Logo Indonesia. Saya mengikutinya dan ikut berpartisipasi dalam sayembara tersebut. Oke. Ada pertama itu logo PT Indonesia, mau kelihatan. Ada untuk One Circle Coffee, ada Worldwide Yoga, ada arsitek, Dream House, dan lain-lain sebagainya. Di sini yang saya perlihatkan ada sekitar 11 logo. Nah, setiap pembuatan logo ini saya meriset secara dalam sebelum melakukan proses pembuatan logo. Misalnya salah satu seperti contohnya yaitu ada World Circle Coffee. World Circle Coffee ini dimana saya sesuai dengan judul namanya, One Circle artinya satu lingkaran kopi. Artinya saya mencari sebuah konsep lingkaran dan kopi, dan ada satu lingkaran yang ada kopinya. Nah, pada konsep ini saya mengambil sebuah biji kopi yang berbentuk bulat. Nah, kemudian saya ambil lagi konsep cangkir untuk mempresentasikan bahwa itu adalah sebuah kafe atau tempat minum kopi. Seperti ini. Kemudian saya padukan dengan biji kopi yang lingkaran tadi. Setelah itu saya mencari font yang dimana font itu akan terlihat akan terlihat menarik pada logo yang telah saya buat. Kemudian ada juga salah satu sebagai contoh yaitu Sir Ledger. Sir Ledger ini adalah sebuah restoran yang ada di Belgia, yang ada di Jerman. Nah, Sir Ledger ini dari briefnya mengatakan bahwa ini adalah sebuah restoran yang dimana target audiensnya itu adalah orang yang singgah pulang dari kerja dan singgah untuk mampir makan malam. Nah, untuk menu utamanya itu ada namanya sosis saus. Oke. Nah, untuk konsepnya sendiri saya pakai nama Sir Ledger, yang dimana saya padukan pada tulisan E-nya itu ada seperti batu bata, yang dimana batu bata itu bisa memvisualisasikan bahwa ini adalah makanan atau sesuatu yang dari Jerman. Nah, untuk membuat bahwa ini terlihat seperti logo restoran, saya menambahkan konsep yaitu seperti tuduh makanan, dan di dalam tuduh itu ada sebuah sosis. Nah, baru kemudian saya berikan tagline di atas logonya, yaitu fast food restoran, artinya makanan cepat saji, yang dimana
orang yang habis kerja itu atau singgah kerja atau lagi makan siang atau makan malam pun dapat singgah di yang dimana target audiensnya itu seorang pekerja yang singgah untuk makan malam atau makan siang dapat singgah di restoran tersebut. Oke. Kemudian next logo. Nah, pada slide ini adalah slide logo yang ada pada project studio yang ada di Pondok Informatika, yaitu Kasih Bagus Studio. Nah, pada logo yang ada di sini kebanyakan itu logo masjid atau yang berkaitan dengan Islam. Di sini ada logo Masjid Al-Aqsa, Universitas Jamiul Mukminin, ada Masjid Jami Darussalam, ada juga Apotek Arisa Pharma. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, sebulan belakangan ini saya juga beberapa bulan belakangan ini saya juga belajar ilustrasi. Nah, ini adalah ilustrasi yang saya buat. Mungkin yang saya tampilkan cuman 3. Yang pertama itu ada Skoman, yaitu ilustrasi yang dimana kopi berkarakter sedang meminum es kopi. Kemudian ada juga VK. VK ini adalah ilustrasi dari sebuah, atau bisa dibilang sebuah karakter dari sebuah very vape coffee. Di situ saya daun yang dimana dia bersorak gembira sambil memegang salah satu menu yang ada di kafe tersebut. Dia menggunakan juga pakaian kerja dari kafe tersebut. Pada proses ini saya buat sketnya tentunya. Sebelum membuat sketch, saya riset atau mencari referensi yang ada di Google maupun di Pinterest. Nah, untuk ilustrasi selanjutnya ada yaitu Kakbo atau kelelawar panglima bola. Nah, pada Kakbo ini dimana konsepnya itu seekor kelelawar yang sedang bermain bola. Tentara kelelawar yang sedang bermain bola. Oke, saya lanjut lagi. Untuk pembelajaran selanjutnya, saya juga belajar UI UX design. Ini adalah salah satu UI atau UI UX yang saya telah desain. Di UI sendiri, saya banyak belajar tentang layout dan warna, dan juga tentang pengalaman pengguna pada UI UX yang kita buat. Yang dimana saya harus menyesuaikan agar calon pengguna ataupun pengguna pada aplikasi agar mereka nyaman menggunakan tampilan dari aplikasi yang digunakannya. Nah, ini juga salah satu UI UX yang telah saya buat atau desain. Ada UI UX untuk kopi, untuk pesanan kafe, ada juga untuk orderan taksi seperti ini. Di sini saya membuat semua informasi dalam satu halaman.
dan dibuat menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Oke, kemudian di sebelahnya ada order taksi. Mungkin ini bisa dibilang lebih ke studi kasus, di mana saya hampir sebagian besar mengikuti dari UI UX Gojek. Oke, selanjutnya saya juga belajar foto dan tipografi, yang dimana saya ambil sendiri fotonya, kemudian saya edit di Lightroom, saya atur warnanya, kontras, kemudian color gradingnya, kemudian saya tambahkan untuk tipografinya yang sesuai dengan yang ada pada gambarnya. Misalnya salah satunya ini adalah sunrise mengaji, di mana saya ngambil foto Al-Quran dengan foto matahari terbit di belakangnya. Kemudian setelah itu saya edit buat warna kuning agar sesuai dengan konsep atau tema yang diperlihatkan. Ada juga yang menggapai langit, saya foto langit. Ada sunset dan senja, saya foto matahari yang sedang terbit atau bisa dibilang juga sedang terbenam. Kemudian ada juga teruslah belajar, di mana saya foto sebuah sekolah, kemudian saya buat edit dari fotonya agar terlihat menarik dan enak dipandang. Nah, kemudian saya juga belajar yaitu untuk membuat poster. Nah, salah satu poster yang saya buat yaitu ada, kita bisa lihat sini posternya. Ada salah satu yaitu untuk Stand with Palestina. Untuk poster ini sendiri temanya dibuat oleh desainer Indonesia, yang dimana kita untuk menyebarkan informasi atau tentang Palestina. Di sini Stand with Palestina. Pada konsep yang saya buat ini yaitu ada seorang anak laki-laki menggendong adiknya untuk kabur dari reruntuhan atau pertempuran yang dihasilkan oleh Zionis Israel Yahudi. Ini saya buat gedung yang telah hancur. Ada api yang menggambarkan hasil peperangan atau lagi perang. Kemudian jalan yang sedang retak atau terpotong. Seperti itu. Kemudian saya berikan tulisan atau judul Stand with Palestine. Selanjutnya ada juga poster ini cuma dimana saya hanya belajar membuatnya, dimana itu saya belajar tentang tekstur pada poster ini, layoutingnya. Kemudian saya juga belajar tentang memberi warnanya di bagian mana yang mau di highlight. Oh ya, untuk poster semua ini saya menggunakan Photoshop. Mungkin kalau diperkirakan jadwal pengerjaannya mungkin ada sekitaran 30 menit sampai 2 jaman. Tergantung dari bahan mentahannya yang dibutuhkan. Yo, ada saya buat poster Coolplay ini. Yang dimana? Oke. Saya lanjut lagi. Pada tahun 1928, Ya, ada juga masih berada di bawah penjajahan. saya belajar animasi motion. Untuk animasi ini saya buat di Canva. Ini adalah salah satu challenge juga untuk membuat animasi pada Hari Sumpah Pemuda, dimana saya riset dulu story dari Sumpah Pemuda, mengapa Sumpah Pemuda bisa terjadi.
bisa dilihat. Tahun 1900 Nah, dimulai pada tahun 1928. penjajahan Belanda. Namun pada tahun tersebut, semangat perjuangan tumbuh di hati pemuda Indonesia. Tanggal 28 Oktober. Nah, untuk suaranya saya bikin di salah satu AI voice over, dimana saya mengetik teks, kemudian nanti teks terus akan dikonvert ke dalam suara AI. Nah, untuk mentahannya ada langsung dari Canva. Dan animasinya juga saya bikin di Canva. Seperti ini. Dan Persatuan Pemuda Indonesia. Oke. Ya, oke, sampai sini. Untuk durasi animasi ini sekitaran 1 menit. Wah. Dan juga beberapa hasil dari pembelajaran saya juga ada yang saya upload di Instagram saya. Oke. Mungkin hanya sekian yang saya akan perlihatkan, mulai dari logo, ilustrasi, UI UX, desain, tip foto dan tipografi, ada poster, dan yang terakhir adalah animasi motion. Oke, sekian yang bisa saya paparkan untuk kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.